Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan, saya Fadila Ibnu Raja dengan NIM 44412300046, merupakan mahasiswa semester 4 Program Studi Agribisnis di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan suatu jurnal dengan judul Analisa Perpaduan Sumber dan Media Belajar Kelompok yang dapat meningkatkan IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif menggunakan regresi dummy. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika yang diampu oleh Pak Tatang Sutisna, SP, MSc. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu variabel dummy. Jadi, variabel dummy adalah variabel yang menggunakan nilai biner untuk menunjukkan ada atau tidaknya pengaruh kategori yang diharapkan dapat mengubah hasil. Secara sederhana, variabel dummy ini mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan juga 0, serta dapat diberikan simbol D. Nah, misalkan nih, dummy memiliki nilai 1, maka kita bisa kasih simbol D1. Dan jika dummy memiliki nilai 0, maka kita bisa kasih simbol D0. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu jurnal yang berjudul Analisa Perpaduan Sumber dan Media Belajar Kelompok yang dapat meningkatkan IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif menggunakan variabel dummy. Nah, berdasarkan judul tersebut, di sini kita analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Kenapa? Karena pada judul ini kita bisa lihat nih, terdapat penggunaan beberapa variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, seperti kombinasi dari media belajar dan juga sumber belajar. Selain itu, juga terdapat variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, yaitu nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK. Baik, sekarang kita jelaskan judul ini secara lebih detail lagi. Jadi, pada judul ini terdapat beberapa variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Nah, yang dinamakan variabel X ini yaitu terdapat kata-kata sumber dan media belajar, di mana ini tuh kita anggap sebagai variabel X atau variabel independen. Nah, sifat dari variabel X ini yaitu masuk ke kategori kualitatif. Nah, data kualitatif itu apa sih? Jadi, data kualitatif itu adalah suatu data yang menjabarkan informasi secara deskriptif. Nah, oke. Setelah data X kita nemu, sekarang kita mencari data Y atau variabel Y. Nah, di sini yang bisa kita sebut sebagai variabel Y adalah dengan kata-kata dapat meningkatkan IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. Yang dimana ini tuh dikategorikan sebagai variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen. Nah, sifat dari variabel Y ini adalah kuantitatif karena variabel ini tuh suatu data yang menjabarkan informasi secara angka. Artinya tuh bisa diukur, bisa dihitung, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi, apa sih permasalahan yang diangkat pada jurnal ini? Nah, permasalahan yang diangkat pada jurnal ini sangat relevan dengan konteks pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan matematika, karena memang jurnal ini termasuk jurnal matematika. Nah, fokus utama dari penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan nilai indeks prestasi mahasiswa atau IPK melalui pemilihan dan kombinasi yang tepat antara media belajar kelompok dan juga sumber belajarnya. Nah, seperti kita ketahui, IPK sendiri merupakan indikator yang penting dalam menilai kinerja mahasiswa selama masa perkuliahannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengungkapkan beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan untuk memahami dinamika antara media dan sumber belajar dalam proses peningkatan nilai IPK tersebut. Pertama, penekanan pada pentingnya IPK sebagai indikator kinerja mahasiswa adalah hal yang sangat penting. IPK tidak hanya mencerminkan suatu pemahaman dan kemampuan oleh mahasiswa itu saja, tetapi juga berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan oleh berbagai pihak. Contohnya universitas dan juga bidang industri yang dimana bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan para lulusannya nanti. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan untuk berusaha semaksimal mungkin dalam
dalam upaya perbaikan nilai IPK ini. Nah, penelitian ini menyasar kepada mahasiswa program studi pendidikan matematika di Universitas Mula Warman, di mana mereka tuh terdapat tantangan khusus dalam memahami konsep-konsep matematika yang seringkali kompleks dan juga abstrak. Kedua, fokus pada pengaruh media belajar dan juga sumber belajar merupakan suatu inovasi penting dalam memahami cara mahasiswa itu belajar. Nah, berdasarkan dari kajian sebelumnya, pemilihan media belajar yang efisien dan relevan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa atau hasil dari nilai IPK itu sendiri. Nah, dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menemukan kombinasi yang optimal antara media belajar kelompok dan juga sumber belajarnya. Nah, selain mengidentifikasi hal tersebut, peneliti juga mempertimbangkan apakah mahasiswa ini merasa nyaman dan termotivasi jika belajar dalam kelompok. Nah, hal ini tuh merupakan hal yang sangat penting karena proses belajar yang kolaboratif seringkali dapat meningkatkan pemahaman materi oleh mahasiswa itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian metodologi. Jadi, metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan metode pendekatan kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk menemukan perpaduan yang efektif antara media belajar kelompok dan sumber belajar, di mana hal ini tuh dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan dari IPK mahasiswa itu sendiri. Nah, penelitian ini juga bersandar pada metode analisis regresi, yang dimana untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Selanjutnya, populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa dari program studi pendidikan matematika di Universitas Mula Warman. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 111 mahasiswa. Nah, dalam pemilihan sampel ini, peneliti menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin ini merupakan metode yang sudah umum digunakan untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian survei. Nah, dengan menggunakan rumus ini, peneliti ini menentukan bahwa minimum sampel yang diperlukan untuk mencapai hasil yang representatif adalah 109 mahasiswa. Nah, untuk memastikan keakuratan dan juga realitasnya, peneliti ini mengambil sampel sebanyak 111 mahasiswa sebagai subjek penelitiannya, yang merupakan jumlah yang sedikit lebih besar dari minimum yang direkomendasikan. Kemudian, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling acak sederhana. Teknik ini dipilih karena memang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap mahasiswa untuk terpilih dalam penelitian ini. Hal ini sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Nah, proses pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara menyediakan kuesioner kepada semua mahasiswa di program studi pendidikan matematika Universitas Mula Warman, lalu memilih secara acak peserta yang bersedia untuk berpartisipasi. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Jadi, data dikumpulkan melalui survei yang dilaksanakan dengan membagikan kuesioner kepada mahasiswa yang terpilih. Nah, kuesioner ini dirancang dengan pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada aspek-aspek tertentu, termasuk jenis belajar kelompok yang digunakan mahasiswa, sumber belajar yang digunakan mahasiswa, serta nilai IPK yang diraih oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, kuesioner ini menggunakan format pilihan ganda menjemuk yang memungkinkan responden untuk memilih lebih dari satu media belajar kelompok, lebih dari satu sumber belajar yang sesuai dengan yang mereka gunakan. Nah, dengan cara ini, peneliti ini berharap agar mengumpulkan data yang kaya dan juga beragam mengenai preferensi dan kebiasaan belajar mahasiswa itu sendiri. Setelah data terkumpul, maka sekarang peneliti memberikan kode pada media belajar kelompok atau sumber belajar yang responden pilih. Nah, kode ini tuh sangat penting karena untuk melakukan analisis lebih lanjut. Jika seorang mahasiswa menggunakan media atau sumber belajar tertentu, maka mereka akan diberi kode 1. Namun, jika tidak menggunakan, maka mereka akan diberikan kode 0. Nah, pendekatan ini membantu dalam membangun variabel dummy yang dapat digunakan pada analisis regresi berganda. Nah, variabel dummy ini memudahkan peneliti untuk mengukur dan juga menganalisis pengaruh dari penggunaan media belajar dan juga sumber pembelajaran yang berbeda terhadap hasil dari nilai IPK yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut.
Baik, sekarang kita masuk ke bab pembahasan. Sekarang kita akan melakukan analisis data. Nah, setelah data terkumpul, peneliti ini membentuk diagram batang untuk menunjukkan sumber belajar yang paling sering digunakan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa sumber belajar yang digunakan oleh mahasiswa seperti buku cetak, buku elektronik, jurnal, YouTube, podcast, ataupun les atau kursus. Nah, sementara mahasiswa yang menggunakan media belajar itu ada menggunakan bertemu langsung melalui Zoom Meeting, Google Meet, WhatsApp, Discord, Telegram, ataupun menggunakan Line. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa sumber belajar yang paling banyak dipilih adalah buku cetak, kemudian diikuti oleh buku elektronik, jurnal, YouTube, podcast, dan yang terakhir adalah les atau kursus. Nah, pada saat masa pandemi COVID-19 kemarin, YouTube dan juga podcast ini menjadi pilihan sumber belajar yang menarik bagi mahasiswa, karena memang menggambarkan bahwa adaptasi mahasiswa terhadap teknologi dan juga perubahan dalam cara belajar mereka sendiri. Nah, di sisi lain, media belajar kelompok yang paling banyak digunakan adalah bertemu secara langsung atau tatap muka, yang menunjukkan bahwa interaksi tatap muka ini tetap menjadi metode yang paling favorit bagi mahasiswa, meskipun ada pilihan teknologi seperti Google Meet, Zoom Meeting, WhatsApp, Discord, Telegram, atau bahkan Line. Nah, ini tuh mencerminkan bahwa preferensi mahasiswa untuk belajar dalam berkelompok secara langsung ini dapat meningkatkan interaksi sosial dan juga meningkatkan pemahaman materi yang lebih luas. Nah, setelah sebelum-sebelumnya kita mengetahui gambaran umum untuk variabel sumber belajar dan juga media belajar yang digunakan oleh mahasiswa sebagai variabel bebas, maka saat ini kita menganalisa variabel IPK dengan menggunakan salah satu statistika deskriptif yaitu histogram. Nah, berdasarkan pada gambar 3 ini, nilai IPK mahasiswa program studi pendidikan matematika di Universitas Mula Warman hampir menyerupai bentuk lonceng. Hal ini berarti IPK mahasiswa dapat dikatakan berdistribusi secara normal secara visualnya. Nah, ukuran pemusatan data IPK ini ditentukan oleh nilai mean atau rata-rata dan juga nilai median. Nah, nilai IPK memiliki rata-rata sebesar 3,24 sedangkan nilai mediannya sebesar 3,28. Nah, selanjutnya ukuran penyebaran data yang populer digunakan adalah variansi dan juga deviasi standar. Nah, untuk nilai variansi ini, nilai IPK-nya adalah 0,108 sementara deviasi standarnya sebesar 0,328. Selanjutnya, nilai rata-rata IPK dari berbagai kemungkinan pasangan media belajar kelompok dan juga sumber belajar disajikan pada tabel 3. Nah, berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat dilihat nih bahwa rata-rata tertinggi dianugerahkan kepada kelompok mahasiswa yang menggunakan aplikasi Line sebagai media belajar kelompok dan juga menggunakan buku elektronik sebagai sumber belajarnya dengan nilai sebesar 3,460. Nah, selain itu, kelompok mahasiswa yang menggunakan media belajar kelompok bernama Discord dan juga sumber belajar yang bernama podcast juga mendapatkan nilai IPK tertinggi juga nih sebesar 3,460. Nah, namun untuk mendapatkan perpaduan yang meningkatkan IPK itu dapat menggunakan regresi dummy untuk data gabungan yang menyesuaikan pada tabel 1. Sebelum kita melakukan analisis regresi dummy, maka terlebih dahulu kita melakukan pengujian asumsi klasik, yaitu yang pertama ada pengujian distribusi residual, yang kedua ada pengujian autokorelasi pada residual, yang ketiga ada pengujian heteroskedastisitas pada residual, yang keempat ada pengujian multikolineritas antar variabel bebas. Nah, setelah saya research terkait tempat pengujian ini, yang pertama itu ada pengujian distribusi residual. Artinya, asumsi ini menyatakan bahwa residual atau selisih antara nilai yang diprediksi dan nilai yang sebenarnya harus terdistribusi secara normal. Nah, jika residual ini tidak terdistribusi secara normal, maka estimasi parameternya itu mungkin tidak akurat begitu. Yang kedua, ada pengujian autokorelasi. Jadi, pengujian autokorelasi ini terjadi ketika residual dari satu pengamatan terkait dengan residual dari pengamatan lainnya. Nah, dalam model regresi ini, residual itu seharusnya tidak berkorelasi satu sama lain.
Yang ketiga, ada pengujian heteroskedastisitas. Jadi, pengujian ini tuh menunjukkan bahwa varians dari residual ini tidak konstan di seluruh rentang nilai variabel independen. Nah, dalam model regresi yang baik, varians residual ini tuh harus stabil. Nah, kestabilan ini tuh tidak dapat menyebabkan pada estimasi koefisien. Yang keempat, ada pengujian multikolinearitas. Jadi, pengujian ini tuh terjadi ketika satu atau dua lebih variabel independen memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain. Nah, ini tuh dapat menyulitkan penaksiran koefisien dan juga memperbesar kesalahan standar. Nah, untuk memeriksa pengujian ini, biasanya peneliti itu sering menggunakan variance inflation factor atau VIF. Nah, berdasarkan hasil dari pengujian asumsi pada tabel 4 ini, diperoleh bahwa yang pertama, data residual itu tidak berdistribusi secara normal. Yang kedua, tidak terjadi masalah autokorelasi pada residual. Yang ketiga, tidak terjadi masalah pada heteroskedastisitas pada residual. Dan yang keempat, saat melakukan pengujian asumsi multikolinearitas, sebagian nilai FIV pada variabel mayoritas berada di atas 10. Nah, yang dapat dilihat pada tabel 5 ini, sehingga model regresi pertama ini melanggar dua asumsi klasik. Selain itu, berdasarkan tabel 6 ini diperoleh bahwa parameter regresi dummy ini secara simultan tidak mempengaruhi nilai IPK dari mahasiswa itu sendiri. Tapi berdasarkan hasil pengujian parameter regresi secara parsial pada tabel 5 sebelumnya, terdapat banyak variabel bebas yang tidak mempengaruhi nilai IPK selalu variabel responnya. Nah, oleh karena itu diperlukan tindakan berupa mengeliminasi variabel dengan p-value di atas 5%. Namun, terlebih dahulu kita tuh melakukan pengujian asumsi klasik seperti pada analisis regresi sebelumnya. Dan hasil dari pengujian asumsi klasik ini untuk analisis regresi yang kedua telah disajikan pada tabel 7 dan juga tabel 8. Nah, berdasarkan hasil pengujian pada asumsi tabel 8 ini, diperoleh bahwa yang pertama, data residual berdistribusi normal. Yang kedua, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada residual. Yang ketiga, tetap ini terjadi masalah dalam multikolinearitas yang dikarenakan bahwa tabel 9 ini semua nilai FIV-nya itu lebih dari 10. Nah, hal ini merupakan salah satu jebakan variabel dummy yang menyebabkan kolinearitas sempurna. Namun, dengan terjadinya fenomena ini, peneliti harus tetap dilanjutkan pada analisis regresi dummy. Nah, agar kita tuh dapat menemukan perpaduan antara media belajar kelompok dan juga sumber belajar yang dapat meningkatkan hasil atau nilai IPK bagi mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, pada tabel 10 ini merupakan hasil dari pengujian parameter regresi secara simultan. Nah, diperoleh bahwa parameter model regresi dummy secara simultan ini dapat mempengaruhi variabel respon. Nah, model dari regresi ini menghasilkan yang pertama yaitu koefisien determinasi R kuadrat sebesar 11,3%. Artinya menunjukkan bahwa media belajar kelompok dan juga sumber belajar dapat menjelaskan 11,3% dari variasi IPK mahasiswa. Yang kedua adalah nilai IC sebesar 61,50. Nah, artinya secara garis besar bahwa koefisien tersebut ini hanya menginterpretasikan bahwa masih terdapat faktor lain sebesar 88,7% yang mempengaruhi nilai IPK selain dari perubahan antara media belajar kelompok dan juga sumber belajar. Nah, karena sebelumnya kita sudah melakukan pengujian parameter regresi secara simultan, maka saat ini kita melakukan pengujian parameter regresi secara parsial. Nah, pengujian ini dilakukan untuk menemukan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap hasil dari nilai IPK mahasiswa. Nah, dari hasil yang diperoleh, variabel yang menunjukkan pengaruh positif terhadap hasil nilai IPK adalah perpaduan antara menggunakan buku elektronik dan juga media belajar menggunakan aplikasi Telegram dan juga aplikasi lain. Nah, koefisien positif untuk kedua kombinasi ini menunjukkan bahwa penggunaan buku elektronik ini bersama dengan aplikasi Telegram dan juga lain dapat meningkatkan nilai IPK mahasiswa yang ada di jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Mula Waroman.
Nah, setelah kita melakukan pembahasan yang cukup panjang, sampailah kita ke bab terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari jurnal ini menyatakan bahwa kombinasi antara sumber belajar berupa buku elektronik dan juga media belajar kelompok seperti Telegram dan juga Line dapat secara signifikan meningkatkan indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa program studi pendidikan matematika di Universitas Mula Warman. Nah, meskipun koefisien determinasi ini yang dihasilkan tuh hanya sebesar 11,3%, yang menunjukkan bahwa masih ada 88,7% faktor lain yang dapat mempengaruhi IPK mahasiswa itu sendiri. Nah, penelitian ini menegaskan untuk pentingnya pemilihan sumber belajar yang tepat dan juga media belajar yang efektif tentunya nyaman dilakukan oleh mahasiswa di program studi pendidikan matematika di Universitas Mula Warman. Selanjutnya, berdasarkan model regresi, maka perpaduan antara aplikasi Telegram dan buku elektronik dengan perpaduan antara aplikasi Line dengan buku elektronik ini secara konsisten berpengaruh secara positif terhadap hasil dari nilai IPK yang diterima oleh mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Mula Warman. Nah, alasan mahasiswa tersebut menggunakan buku elektronik karena buku elektronik ini yang paling umum dijadikan sebagai sumber belajar adalah bentuk PDF. Nah, alasan mahasiswa menggunakan aplikasi Telegram karena pada aplikasi pesannya di Telegram ini memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi perkuliahan dalam bentuk dokumen elektronik. Selain itu, mahasiswa juga dapat mempelajari materi yang diberikan secara gratis dari berbagai sumber yang ada di aplikasi Telegram. Kemudian, alasan mahasiswa menggunakan aplikasi Line karena memang dalam aplikasi Line ini dalam bertukar informasi, Line dapat menjadi alternatif aplikasi yang dapat mengirimkan PDF dengan ukuran yang lebih besar daripada aplikasi WhatsApp. Nah, sebagian besar orang menggunakan aplikasi Line karena memang fiturnya lebih berlimpah dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Tak terasa, kita sudah selesai dalam merangkum salah satu jurnal matematika ini. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan dalam melakukan penjelasan terkait jurnal ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.